Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Rian Sastrawinata dari Sistem Informasi dengan Peminatan Bisnis Teknologi. Kali ini saya akan mempresentasikan outline saya yang berjudul Perancangan Bisnis to Consumer B2C pada toko cuan distro Pontianak. Sebelumnya saya ingin memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada Associate Profesor Dr. Sandi Kosasi, kepada Bu Utin Kasma, kepada Bapak Randy Amisa Putra. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Mari kita saja langsung mulai ke bab 1. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Cuan distro menghadapi tantangan persaingan yang semakin ketat dengan toko pakaian yang serupa di era digital. Untuk meningkatkan daya saing dan menjangkau konsumen yang lebih luas, solusi yang relevan adalah dengan merancang platform B2C berbasis web. Platform B2C yang akan dirancang untuk cuan distro Pontianak bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian secara online, serta membantu toko mengelola stok, pemesanan, dan pembayaran. Rumusan dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana merancang B2C pada cuan distro Pontianak. Penelitian ini secara khusus membatasi ruang lingkup kajian pada perancangan sistem B2C cuan distro Pontianak. Dengan demikian, aspek keamanan website dan jaringan termasuk dalam analisis. Mengingat kompleksitas permasalahan yang akan dikaji, penelitian ini perlu dibatasi pada ruang lingkup yang lebih spesifik. Oleh karena itu, fokus penelitian ini akan terarah pada perancangan sistem B2C cuan distro, khususnya pada pengaman front-end dan back-end yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah kanal penjualan online yang efektif bagi cuan distro, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan pasar. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas penjualan online. Terutama untuk toko cuan distro Pontianak, website B2C yang diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi cuan distro. Pada outline kali ini, sistematika penulisan terdapat 4 bab. Dimulai dari bab 1, pendahuluan. Bab ini membahas alasan mengapa cuan distro perlu memiliki sistem B2C. Bab 2, landasan teori dan kerangka pemikiran. Pustaka akan menyajikan teori-teori yang mendasari penelitian ini. Bab 3, gambaran umum cuan distro Pontianak. Bab ini akan menjelaskan secara detail bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab 4, metodologi penelitian. Bagian ini memaparkan hasil utama dari penelitian. Bab 2, landasan teori. Pada teori pertama kita dan juga topik terbesar kita, topik utama kita, business to consumer atau B2C. Business to consumer atau B2C adalah proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen user, baik individu maupun kelompok. Selanjutnya ada perancangan. Terdapat 7 perancangan dalam landasan teori kali ini. Yang pertama, perancangan website. Proses yang memerlukan berbagai tahapan untuk menghasilkan situs web yang menarik dan berfungsi dengan baik. Terus selanjutnya ada perancangan front-end, situs web yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Ini mencakup semua elemen visual dan interaktif. Sedangkan perancangan back-end, bagian dari situs web yang tidak terlihat oleh pengguna tetapi memiliki peran penting dalam mendukung fungsionalitas dan kinerja situs. Perancangan input, elemen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem. Perancangan output, proses krusial dalam pengembangan sistem informasi yang memastikan informasi disajikan secara akurat dan mudah dipahami. Selanjutnya ada perancangan basis data. Perancangan basis data atau database design adalah proses merancang struktur dan organisasi data yang akan disimpan dalam sistem basis data. Perancangan antarmuka atau interface. Antarmuka yang baik meningkatkan pengalaman pengguna juga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi. Framework yang akan digunakan adalah Laravel. Laravel merupakan salah satu framework PHP yang paling populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Dikenal karena sintaksisnya yang elegan dan kemudahan penggunaannya. Laravel menawarkan berbagai fitur yang mendukung pengembangan aplikasi yang efisien dan terstruktur. Untuk modeling language-nya saya menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Unified Modeling Language atau UML menawarkan pendekatan sistematis untuk menggambarkan arsitektur dan desain perangkat lunak. Bagian ini mengeksplorasi berbagai elemen dan diagram UML yang berperan penting dalam mendukung proses pengembangan perangkat lunak yang efisien dan efektif. Untuk testingnya, kita menggunakan black box testing. Black box testing atau yang juga dikenal sebagai behavioral testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada analisis hasil input dan output tanpa mempertimbangkan struktur kode internal. Berikut adalah penelitian terdahulu.
Dan selanjutnya kita akan pergi ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai panduan sistematis dalam menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kerangka berpikir kesisteman, yang berarti peneliti melihat masalah secara menyeluruh sebagai bagian dari suatu sistem. Elemen-elemen dalam sistem ini dipahami melalui interaksi yang dapatnya satu sama lain, sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks yang luas. Bab 3. Gambaran umum toko Cuan Distro Pontianak. Profil toko Cuan Distro Pontianak. Cuan Distro Pontianak adalah toko pakaian dan alas kaki berskala mikro yang menawarkan beragam produk untuk pria, wanita, anak-anak, dan dewasa. Berlokasi di Jalan Parit nomor 2, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Toko ini telah beroperasi sejak Juli 2022. Meskipun usaha kecil, Cuan Distro berhasil menarik banyak pelanggan berkat hubungan baik yang dibangun pemilik, pelayanan ramah, dan pemberian diskon kepada pelanggan setia. Visi dan misi toko Cuan Distro Pontianak. Visi: menjadi toko pakaian terpercaya dan unggul dalam memberikan produk berkualitas dengan layanan ramah serta menciptakan pengalaman belanja yang memuaskan bagi semua kalangan pelanggan. Dan misinya adalah ada 4: menyediakan berbagai pilihan pakaian dan alas kaki dengan kualitas terbaik untuk semua segmen pelanggan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, personal, dan profesional, mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan setia melalui program loyalitas, diskon khusus, dan promosi menarik, menjadi bagian dari komunitas lokal dengan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui usaha yang berkelanjutan. Selanjutnya, struktur organisasi dan uraian tugas dan tanggung jawab. Struktur organisasi dari Cuan Distro Pontianak ada 4. Yang berawal dari pemilik, terus manajer operasional, sales, dan dari manajer operasional itu dari mengatur sales dan admin. Untuk tata laksana sistem berjalan, ada 2: prosedur penjualan dan pembuatan laporan. Berikut adalah diagram dari prosedur penjualan. Bisa dilihat di sini. Berikut adalah prosedur pembuatan laporannya. Bab 4. Metodologi penelitian. Bentuk dan metodologi penelitian. Metode dari penelitian ini menggunakan Design Science Research Methodology atau DSRM. Terus ada bentuk penelitiannya berupa studi kasus. Langkah-langkah DSRM terdapat 6: identifikasi masalah dan motivasi, menetapkan tujuan solusi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, komunikasi. Selanjutnya, metode dan teknik pengumpulan data. Terdapat 2 data primer, terdapat 3 data primer, penjualan produk, stok barang, feedback konsumen jika ada. Selanjutnya ada data sekunder, catatan penjualan. Teknik dalam pengumpulan data terbagi menjadi 3. Observasi: mengamati transaksi penjualan dan pembeli di toko Cuan Distro selama 3 hari 15 sampai 18 Desember 2024 selama 2 jam untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam meningkatkan layanan. Yang kedua adalah dokumentasi, mengumpulkan foto, catatan penjualan, laporan barang, dan stok sebagai data pendukung penelitian. Wawancara: menanyakan aspek pengelolaan data dan penjualan pada pemilik toko 18 Desember 2024 selama 30 menit dengan pencatatan dan rekaman untuk analisis strategi bisnis. Skenario pengujian user acceptance testing. User acceptance testing atau UAT adalah salah satu tahap penting dalam proses pengujian perangkat lunak. UAT dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna yang sebenarnya sebelum diluncurkan secara resmi. Langkah-langkah dalam UAT: perencanaan UAT, seleksi pengguna uji, ada pengembangan skenario uji, terus pelaksanaan pengujian, pemantauan dan pemecahan masalah, dan terakhir umpan balik pengguna. Sekian, terima kasih presentasi outline saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.